Salam terberkati umat beriman di mana saja berada. Senang sekali saya boleh berjumpa dengan Anda di hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 25 sampai dengan 26. Dilanjutkan dengan ayat 34 sampai dengan 35 dan ayat 44 sampai dengan ayat 48. Sedangkan dalam bacaan kedua kita akan mendengarkan surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 10. Allah adalah kasih. Dan Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih, bertepatan dengan Minggu Paskah yang ke-6 ini, Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Pembantu Abadi, wilayah Sagulung Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, Keuskupan Pangkal Pinang akan menerimakan sakramen komuni pertama kepada 356 orang anak. Nah, dalam kesempatan itu saya memberi judul renungan saya dengan gaya anak-anak dan semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Judulnya adalah Jesus is our greatest gift. Yesus adalah hadiah terbaik bagi anak-anak. Jesus is our greatest gift. Anak-anak menerima komuni pertama mewakili masa kanak-kanak yang penuh dengan kepolosan, kelembutan, dan sukacita. Anak-anak tidak menemukan kesulitan yang berarti dalam kedekatan dengan Allah. Kalau dibandingkan dengan yang dewasa, apalagi yang orang tua, menjumpai Tuhan saja susah setengah mati. Tetapi kalau untuk anak-anak, mau berjumpa dengan Tuhan kapan dan di mana saja, silakan saja. Tidak ada kesulitan yang sangat berarti. Mereka bersatu dengan Kristus dan menguatkan kesaksian kita semua. Oleh karena itu, dan untuk menempuh persatuan kita dengan Kristus, Ekaristi adalah titik yang paling mujarab di mana seseorang bersatu dengan Kristus. Karena apa? Di dalam Ekaristi kita mendengarkan santapan firman Tuhan dan santapan tubuh serta darah putra Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika kita menerima tubuh Kristus, kita diselamatkan. Maka ketika pastor mengatakan, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuannya yang kudus, Anda dengan keyakinan yang polos dan teguh mengatakan, berbahagialah saudara, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Kalau Anda beriman dengan sungguh, maka kuasa Tuhan memiliki daya mujizat penyembuhan itu. Dan ketika Yesus membagikan kepada 5.000 orang laki-laki
untuk makan malam. Awalnya dia bertanya kepada para murid, "Apa yang ada pada kamu?" "Yang ada pada kami adalah hanyalah 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin bisa memberikan sekian banyak orang bisa makan?" Dalam iman yang teguh, kerinduanmu itu akan disembuhkan. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Tuhan Yesus Kristus lewat kuasa keilahian Allah Bapa memberkati roti dan ikan yang disediakan oleh para murid. Dan dari awal para murid pesimis mengatakan, "Ada pada kami hanyalah 5 potong roti dan 2 ekor ikan." Namun setelah Yesus memberkati, Yesus menyuruh mereka duduk berkelompok dan dibagi. Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan sisanya 12 bakul penuh. Saudara-saudara umat Allah yang terkasih, dengan demikian dalam keadaan kekurangan, Yesus mengatakan, "Berimanlah, percayalah, maka kamu akan disembuhkan." Dan dalam konteks apa adanya ini, dalam realitas kehidupan kita sering menjumpai sungguh dahsyat kehadiran Yesus. Dia tampil sempurna. Kalau anak-anak ini belakangan ini berita tentang game dan mereka tergolong kepada kelompok gamers, mereka adalah para pelaku game, selalu mengandalkan berbagai jenis game. Saya pribadi tidak terlalu mengerti macam-macam game anak-anak zaman sekarang ini. Dan mereka selalu mengandalkan satu orang yang tampil sebagai superhero. Tetapi pada kesempatan ini, ketika Anda menerima tubuh Kristus, Anda akan mengatakan, Yesus Kristus adalah seorang perfect man. Bukan seorang superhero, tetapi seorang perfect man. Manusia sempurna yang selalu tahu bahwa kita manusia lemah, kita manusia kekurangan, tidak memiliki apa-apa. Tetapi percayalah maka engkau akan disembuhkan. Makanya dia selalu menolong kita. Dan dia mengutus putranya Yesus Kristus membagikan tubuhnya sebagai santapan dan darahnya sebagai minuman. Dia menolong kita dengan mempersembahkan dirinya sebagai roti dari surga, agar jika seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, kesadaran akan diri bahwa inilah apa adanya, tetapi dengan iman yang teguh, Anda akan menerima suatu kepuasan luar biasa. Anda akan memakan sampai pada sisa. Saya sangat tertarik dengan suatu pepatah bahasa Batak, ketika orang hendak makan saat perjamuan setelah dihidangkan, mereka akan mengatakannya sangat indah dan luar biasa sekali. Oleh karena itu, tuan pesta atau tuan rumah mengatakan, "Si titi masih gopa golang-golang pangarahutna, tungso sadia penaing tarap tarpatua, say anggiat magodang pinasuna." Umat menjawab apa? "Imatutu." Amin. Jadilah seperti itu. Maka ketika Yesus mengatakan, "Inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, terimalah dan makanlah," Anda mengangkat tangan dan menghormati. Dan ketika Yesus pastor membagikan tubuh Kristus, Anda menjawab, "Amin." Imatutu.
Bukan Anda mengatakan tabonai, enak kali, sodap nian, mantap kali, tambah lagi. Bukan. Anda mengatakan amin. Imatutu. Luar biasa indah. Jadilah seperti itu, lalu makan dan minum bersama sampai puas. Kepada anak-anak sekalian, saya mengucapkan selamat menerima tubuh Kristus. Dan ketika pastor mengatakan tubuh Kristus, Anda mengatakan amin. Imatutu. Dengan demikian Anda merestui bahwa itu adalah tubuh Kristus, maka percayalah Dia akan menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa dan ragamu. Tuhan memberkati engkau dimanapun Anda berada. Amin.